Beberapa waktu ini di gereja kita ada anak yang pingsan. Maka untuk ngetes apakah Anda sehat, saya minta Anda mengangkat tangan. Angkat tangan Anda. Silahkan angkat tangan Anda. Berarti sehat semua. Nah, kalau saya tanya berarti Anda bisa angkat tangan. Siapa dari antara Anda yang ingin masuk surga? Angkat tangan. Siapa yang mau cepat-cepat pergi ke surga? Angkat tangan. Ingin cepat-cepat pergi? 1-2 hari ini? Wih, untung ada. Para saudara, kebanyakan kalau boleh jangan cepat-cepat. Ya toh? Sedikit yang angkat tangan, tapi banyak yang tidak angkat tangan. Maka pada itu, para saudara, apakah yang Anda lakukan kalau Anda diberitahu bahwa ajal akan segera menyongsong Anda karena sesuatu yang Anda ketahui hal itu bisa dihindari? Apa yang Anda akan lakukan? Apa yang Anda akan lakukan kalau Anda akan dijemput, ajal Anda akan dijemput oleh sesuatu yang Anda ketahui dapat dihindari? Saya yakin Anda akan menyingkirkan penyebabnya, bukan? Kalau di tengah jalan yang begitu sibuk dengan mobil, kemungkinan Anda akan ditabrak mobil dan mati. Apa yang Anda lakukan? Ya lebih baik minggir, bukan? Kalau Anda minum racun banyak-banyak dan nanti hasilnya mati, apa yang Anda lakukan? Menyingkirkan racun-racun itu, bukan? Inilah yang terjadi pada perikop Injil hari ini. Di antara orang yang mengikuti Yesus adalah orang-orang Yunani. Orang Yunani ini mengerti betul apa yang terjadi pada Yesus. Pada suatu kali Yesus berada di tebing, orang-orang pada marah dan dia mau didorong supaya jatuh ke tebing. Orang Yunani ini tahu bahwa orang-orang Farisi menyuruh orang-orang untuk merekam Yesus. Kalau perlu kamu punya kamera, kamu rekam apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus. Ajarannya seringkali melawan apa yang selama ini berlangsung. Dia mengabaikan perintah Sabat. Carilah kalau ada kesalahan pada dia. Anda yang mengikuti perayaan Ekaristi harian kemarin, tertimbul perdebatan di antara orang-orang, siapa dia ini? Dia ini benar-benar Mesias? Bukan, gak mungkin Mesias datang dari Galilea. Yang lain mengatakan, para saudara, apa yang terjadi pada orang Yunani ini adalah keinginan adanya sesuatu yang damai. Jangan sampai ada penderitaan yang terjadi pada Yesus. Jangan sampai ada kesengsaraan yang akan dialami oleh Yesus. Bahkan jangan sampai ada kematian yang dialami oleh Yesus. Kalau boleh, semuanya biarlah damai. Semuanya biarlah nyaman, biarlah enak. Jangan-jangan orang-orang Yunani ini juga mewakili kita pada zaman ini. Generasi-generasi yang mencari apa yang enak. Kalau boleh, janganlah kami menderita. Berilah kami fasilitas-fasilitas yang mempermudah kami.
yang membuat enak, kami enak. Para romo mulai membicarakan tentang bagaimana kelanjutan misa ini. Beberapa orang sudah merasa nyaman mengikuti misa live streaming di rumah. Karena apa? Bisa 5 menit sebelum dimulai baru mandi. Enak. Dan mereka kalau kembali ke gereja, alasannya macam-macam. Masih banyak yang terpapar, masih bahaya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini gangguan, ini adalah tantangan yang dihadapi oleh para romo di kemudian hari. Para saudara, banyak orang muda sungguh-sungguh tidak tahan dalam penderitaan kalau boleh enak-enak saja. Inilah yang terjadi pada orang Yunani yang datang kepada Yesus. Tapi apa sikap Yesus? Yesus mengatakan, biji kalau mau berbuah maka dia harus jatuh ke tanah dan mati. Baru ketika dia mati maka akan tumbuh tumbuhan baru dan dialah yang akan menghasilkan buah. Lalu dia mengingatkan, kalau ada orang yang terlalu mencintai hidupnya, maka justru dia akan kehilangan hidupnya. Tetapi siapa yang kehilangan hidupnya, dia justru akan memperoleh hidupnya. Para saudara, hal ini bisa diterangkan. Kebanyakan kita ketika sudah mendapatkan kenikmatan, meskipun itu secara moral tidak benar, seringkali kita tidak mau mati dari keinginan-keinginan. Akibatnya apa? Ya sudah, kita tidak dapat menikmati kehidupan kekal. Saya pernah mempunyai kategori seorang ibu yang sudah punya suami. Tetapi baru menjelang ketika kami mulai memilih siapa-siapa yang bisa kami baptis, kami mengetahui bahwa ibu ini ternyata hidup bersama dengan laki-laki lain. Maka saya tanya, ketika dibaptis nanti, mana yang menjadi suami ibu? Yang ada di Indonesia ataukah yang ada di sini? Dia kaget dan akhirnya dia tidak memutuskan. Sampai pada hari pembaptisan pun dia tidak memberi jawaban. Dia masih asik hidup bersama dengan laki-laki yang bukan suaminya. Beberapa waktu setelah itu, anaknya yang perempuan yang sudah menikah juga menyusul dia. Ketika melihat mamanya seperti itu, tidak lebih dari 2 bulan, anaknya sudah melakukan seperti yang mamanya lakukan. Hidup bersama dengan laki-laki lain. Ketika orang takut kehilangan kenikmatan, takut mengalami penderitaan, takut mengalami kesulitan, justru kita akan kehilangan hidup kita. Kesulitan demi kesulitan yang akan kita alami. Tetapi ketika kita berani mati, justru kita akan memperoleh hidup. Dan para saudara, sikap inilah yang akan diambil oleh Yesus. Yesus berterima kasih terhadap kehadiran orang Yunani ini. Hatiku sungguh-sungguh terharu atas simpatimu, atas perhatianmu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku katakan? Apakah aku akan meminta kepada Bapa supaya Bapa mengambil ini dari aku? Apakah aku akan meminta kepada Bapa supaya Bapa membebaskan aku dari kematian ini? Yesus mengatakan sekali-kali tidak. Karena untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Yesus bersedia, Yesus taat, Yesus membuka diri untuk melakukan apapun yang perlu untuk keselamatan.
Kalau keselamatan harus dilewati dengan kematian, dia melakukan itu, dia mengalami itu. Dan para saudara, pilihan Yesus ini adalah cara dia untuk menyelamatkan manusia. Kalau kita mengingat pada minggu kedua masa Prapaskah, kita diajak untuk menyaksikan 3 orang murid yang dibawa oleh Yesus ke gunung. Dan di atas gunung Petrus mengatakan, sungguh luar biasa indahnya tempat ini. Maka Tuhan, kita menetap di sini saja. Enak di sini. Maka akan aku dirikan 3 tenda. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi apa sikap Yesus? Tidak. Keselamatan tidak hanya yang enak-enak. Tetapi mari kita turun ke dunia nyata. Yang seringkali penuh dengan penderitaan, yang seringkali penuh dengan kesulitan, bahkan yang seringkali juga membawa ancaman kepada kematian. Yesus harus naik gunung dan sekaligus harus turun untuk menyelamatkan manusia. Apakah itu berarti kita harus melakukan hal yang sama? Yesus tidak menghendaki itu. Yesus mengatakan, barang siapa mau melayani aku, ia harus mengikuti aku. Yang diminta oleh Yesus ialah mengikuti Dia. Penulis perikop ini, Rasul Yohanes dan Bunda Maria telah memberi contoh. Ketika Yesus disalib, mereka berdua ada di situ. Mereka mengikuti Yesus sampai di kayu salib. Sehingga dari atas kayu salib Yesus berkata, ibu itu anakmu, anak itu ibumu. Kita hanya diminta oleh Yesus untuk itu. Pada versi Injil Sinoptik, ketika Petrus diajak untuk berdoa di Taman Getsemane, Yesus hanya mengatakan, tidak bisakah kamu bertahan bersama aku 1 jam saja? Yesus tidak menginginkan kita mengalami apa yang dialami oleh Yesus. Tetapi Dia hanya menginginkan agar kita menemani Yesus, mengikuti Yesus, menyertai Yesus dalam penderitaannya. Jangan pergi, jangan meninggalkan. Bunda Maria dan Santo Yohanes telah memberi contoh, memberi teladan bagaimana mengikuti Yesus. Para saudara, saya mendapat dari tulisan Romo Sindunata di Kompas hari Sabtu. Dia menulis bahwa Bunda Teresa dari Kalkuta, ketika dia menerima Nobel pada tahun 1979 di Oslo, Ibu Teresa bercerita, suatu kali dia keluar dari rumah dan dia menjumpai seorang laki-laki yang dikerubuti lalat-lalat seluruh badannya, hanya wajahnya saja yang nampak. Maka dia ambil orang itu, dibawa ke rumah dan dirawat. Ketika laki-laki ini mau mati, dia berkata, sekarang aku bergembira. Sekarang aku siap menikmati kematian yang indah, karena diriku berharga, karena aku merasa dicintai. Bunda Teresa mencoba untuk mengikuti Yesus yang hadir dalam diri orang laki-laki yang akan mati itu. Apa yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan terhadap aku. Para saudara, kita pun dipanggil untuk mengikuti Yesus yang menderita, mengikuti Yesus yang mengalami penderitaan dan nanti kematian. Apakah yang kita lakukan ketika kita mengikuti Yesus itu? Amin.